Pertama-tama, kelompok kami ingin menjelaskan tentang pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang diakui oleh negara lain. Pengertian konstitusi. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya, ada 3 pengertian konstitusi, yaitu 1. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. 2. Konstitusi dilihat dari dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politia dan nomoi. Politia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Di tahun ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas 2 periode, yaitu yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945, bentuk negara dan negara kesatuan, yaitu yang bentuk pemerintah dan republik, bentuk kabinet, yaitu kabinet presidensial. Yang kedua ada periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1945, bentuk negara dan negara kesatuan, bentuk pemerintah yaitu republik, bentuk kabinet, kabinet parlementer, sistematika Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, yaitu pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak input dari rorongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Keputusan per Januari 1950 dan Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Bentuk kabinet parlementer sistem Konstitusi RIS 1945, yaitu pembukaan atau mukadimas terdiri atas 4 alinea. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal, tidak ada bagian penjelas. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950, periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun
suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik dan terjadi pergantian kabinet berkali-kali sebab banyak muncul partai politik dan garis politik berbeda-beda yang menghendaki kabinet. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante meresmikan UUD baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan UUDS 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1999. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kekuasaan atas negara. Dalam pandangan K.C. Ware, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme. Konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme, hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah dari aturan dasar tersebut akan dibentuk keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Salah satunya adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Gue minta punya sebentar. Gue ada pertanyaan nih. Itu enggak, apa itu konstitusi? Menurut saya konstitusi adalah peraturan yang mengatur tentang suatu negara. Oke. Satu lagi pertanyaan deh. Menurut lo kenapa pemilu harus ditunda tahun ini? Kalau misalkan pemilu tunda sih sebenarnya gue nggak tahu ya, karena nggak begitu ngikutin tentang berita kayak gituan. Tapi kalau misalkan tanya pendapat tentang pemilu tunda sih fine aja ya, soalnya kan yang penting gue nyoblos aja, gue kayak gitu aja sih, gitu. Nggak tahu. Sebelumnya maaf Kak, saya mau wawancara dulu. Ya boleh. Perkenalkan namanya siapa? Panggilannya Wicak. Kak Wicak. Iya. Baik, untuk Kak Wicak, saya mau tanya, Kak Wicak tahu nggak apa itu konstitusi? Kalau menurut saya sendiri, konstitusi itu kayak alat negara untuk mengendalikan sebuah negara. Udah, itu aja. Oke, baik. Berarti kalau konstitusi itu mengatur ya? Ya. Selanjutnya, kaitannya konstitusi sama undang-undang tahu nggak? Harusnya ada ya, karena konstitusi itu ada karena untuk menjalankan undang-undangnya. Oke. Ya. Oke, baik. Berarti ada kaitannya. Iya, ada. Untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menurut tanggapan Kak Wicak, Ya. Mengenai pemilu yang ditunda, apa sih tanggapannya? Kalau menurut saya sih, karena saya sering membaca di internet ya, itu kayak sebuah konspirasi emang ya, elit-elit di Indonesia, terutama klan Banteng Merah ya, itu banyak bermain di belakang, kemungkinan untuk memperpanjang masa jabatnya bisa jadi ya, tapi kita juga tidak tahu ya, karena kita sendiri nggak pernah cross check ke sananya sih. Ya itu aja tanggapannya. Baik, terima kasih ya Kak Wicak untuk sesi tanya jawab hari ini. Iya, sama-sama. Iya. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Izin wawancara ya Kak. Boleh, siap. Menurut apa hubungan
dasar negara dengan konstitusi? Menurut saya, pemerintah tidak dapat menjalankan kekuasaannya tanpa adanya konstitusi. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa konstitusi itu penting? Menurut saya, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Siapa? Gofur. Abdul Gofur. Ya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya pelatih silat. Saya mau nanya tentang apa itu konstitusi. Menurut Bapak tahu nggak apa itu konstitusi? Konstitusi kayaknya itu sebuah salah kebijakan undang-undang ya. Itu menurut Pak Gopur. Iya, menurut saya gitu. Selanjutnya, menurut Kak Gopur, konstitusi dan undang-undang itu saling berkaitan nggak? Berkaitan dong, masih kan. Undang-undang dibuat untuk ini dong, untuk aturan-aturan ya, yang ditetapkan agar tidak melanggar, dan konstitusi ya berkaitan dengan undang-undang gitu. Jadi itu ada alasan kamu berdua sekalian. Yang terakhir nih, tanggapannya tentang proses pemilu yang ditunda. Pemilu ditunda, tanggapannya mungkin Pak Jokowi lagi mau rampungin itunya dulu tuh, program IKN ya, pembangunan infrastruktur. Iya, IKN ya. Iya. Mungkin itu kali sih. Oke, makasih ya untuk siap tanya jawabnya. Oke, sama-sama. Selamat malam. Malam. Izin wawancara ya kak. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dian. Kakak tahu nggak sih apa konstitusi negara itu? Tahu, tapi kalau nggak salah tuh kayak pedoman suatu negara gitu nggak sih? Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak konstitusi negara itu penting nggak sih? Menurut saya sih kalau di Indonesia itu penting banget ya, karena untuk mencapai suatu tujuan tuh kayak harus ada konstitusi negara, karena kalau enggak kan nggak ada ketataan struktur gitu kan. Jadi menurut aku penting sih konstitusi negara itu. Baik kak, itu aja. Makasih ya kak. Boleh minta waktunya sebentar, Om? Boleh. Bisa. Ya. Saya mau nanya-nanya nih. Apa kaitannya konstitusi sama undang-undang? Kalau setahu pengertian saya sih, konstitusi itu ya undang-undang. Ya. Semacam wadah untuk peraturan lah kalau orang kita ngomong itu. Yang jelas konstitusi menurut saya ya undang-undang itu berhubungan dengan undang-undang sama aja. Jadi ya mengatur kehidupan masyarakat supaya menjadi benar lah. Betul. Sampai yang namanya itu kan yang bikin negara, konstitusi itu termasuk dijabarkan dengan undang-undang yang namanya pasal 1, 2, 3 lah. Itulah kurang lebih pengertian saya. Nah, terus kan lagi rame nih tentang pemilu yang ditunda. Ya. Nah, itu tanggapannya Om gimana? Kalau menurut saya tanggapan ditunda itu nggak bagus. Kalau sampai ditunda berarti kan ada kekosongan kepala negara. Ya, kalau sampai kepalanya dalam satu wadah negara nggak ada kepalanya, ya gimana kita mau jalan? Gitu. Menurut saya sih nggak setuju. Kalau saya nggak setuju. Ditunda itu saya nggak setuju karena itu udah undang-undang dan udah diatur sama undang-undang. Betul. Ya kesepakatannya di konstitusi tadi sepakati bernegara, termasuk yang berwenang yang membuat undang-undang tadi siapa. Itu aja sih. Kalau ditunda nggak setuju. Berarti kalau ditunda nggak setuju. Nggak setuju terus lanjut. Karena udah kesepakatan bersama. Iya, itu masuk konstitusi tadi. Tanggapan Om? Ya sama, itu nggak setuju. Sama nggak setuju juga? Sama nggak setuju karena udah dibentuk pemerintah itu
udah dikesepakatin bersama. Sama dan ada undang-undangnya. Udah ada 5 tahun undang-undangnya sekali. di situ. Kalau saya nggak setuju. Nah, yang terakhir nih, apa itu konstitusi? Om. Konstitusi tadi saya bilang suatu peraturan yang dibentuk dengan undang-undang tadi, Juga masih berhubungan dengan yang berhubungan undang-undang. dengan undang-undang. Konstitusi itu ya kesepakatan, cuma dirangkul dengan pemerintah tadi, suatu negara yang bikin negara dan disepakati dengan bersama tadi peraturan. Kalau menurut saya ya, itu sepengertian saya. Oke, cukup. Siap. Terima kasih waktunya, Om. Ya, sama-sama. Om. Ya, sama-sama. Malam Kak, Ya, malam. boleh minta waktunya sebentar nggak? Apa nih? Saya ada tugas wawancara dari kampus tentang, Kakak tahu nggak apa itu konstitusi? Konstitusi ya? Setahu saya aja ya, Iya. ini dia ya. Konstitusi itu setahu saya sih aturan-aturan negara ya. Jadi aturan negara itu nanti dibungkus, ditulis dalam undang-undang dasar. Setahu saya konstitusi. Kalau begitu, Kakak tahu nggak kenapa tahun ini pemilu itu ditunda? Kalau ditundanya nggak tahu ya sebenarnya kenapanya. Tapi sih kalau menurut saya harusnya sih sesuai aturan aja ya deh ya. Kalau misalnya mau harus 5 tahun sekali, ya 5 tahun sekali aja gitu. Nggak perlu ditunda-tunda sih kalau menurut saya. Jadi begitu. Makasih Kak waktunya. Oh ya, udah itu aja ya? Iya. Oke. Permisi Om, boleh minta waktunya sebentar? Bisa. Ya, kan lagi rame nih di sosial media tentang pembatalan pemilu, penundaan pemilu. Tanggapan Om bagaimana? Kalau menurut saya, kita mengacu dulu bagaimana sih konstitusi kita dibentuk. Iya. Poin pentingnya itu kalau kita memahami pengertian konstitusi itu, kita harusnya bercermin ke sana. Sejauh ini kalau mengacu ke pengertian dari konstitusi itu kan sesuatu yang holistik dari sistem ketatanegaraan kita. Iya. Holistik dalam arti dia mencakupi keseluruhan sistem ketatanegaraan kita. Konstitusi itu ada 3 aspek penting: aspek politik, sosial, dan yuridis. Nah, kalau kaitan dengan pertanyaan saudara tadi mengenai penundaan pemilu, saya melihatnya urgensinya tidak relevan dengan keadaan sosial saat ini. Kalau argumentasinya masalah ekonomi global, sejauh mana sih urgensinya? Saya kira itu aja sih pandangan saya terkait konstitusi penundaan pemilu. Lalu bagaimana, ada kaitannya konstitusi sama undang-undang? Ya pasti berkaitan, karena undang-undang itu kan konstitusi yang tertulis, gitu. Kaidah di dalamnya kan ada norma hukum yang diundang-undangkan. Artinya semua muatan-muatan konstitusi tertulis di dalam sebuah undang-undang. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Om. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Generasi muda perlu memahami konstitusi negara dengan baik, pasalnya mereka nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Sebagian masyarakat masih tabu tentang makna dan arti dari konstitusi. Lembaga negara mengembangkan tugas dan kewenangan untuk menjaga norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga agar peraturan perundang-undang sinkron dengan konstitusi, menjadikan negara berjalan sesuai dengan konstitusi, tidak semata-mata pada MK, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan penyelenggaraan pemilihan umum presiden pada 2024 mencuat ke publik. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mencetuskan ide penundaan pemilu hingga tahun 2027. Penolakan ditujukan oleh sejumlah pihak dari segala kalangan. Alasannya, penundaan pemilu dapat menimbulkan kekacauan dalam tatanan demokrasi. Rencana penundaan pemilu tidak memiliki dasar yang kuat, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kedaruratannya. Beberapa tanggapan narasumber tentang pemilu yang ditunda ada yang tidak keberatan dengan ditundai pemilu, dan juga yang beropini bahwa ditundai pemilu ada hubungannya dengan permainan politik di Indonesia. Serta ada narasumber yang salah paham mengenai ditundanya pemilu. Ia berpikir bahwa ditundai pemilu itu dengan mengkosongkan pemimpin negara hingga 2027. Padahal ditundai pemilu itu dengan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dan sebagian narasumber kurang peduli dengan penundaan pemilu. Namun dia berharap pemilu dilaksanakan sesuai saja dengan peraturan negara yang sudah ada. Sekian dari saya, terima kasih.